Hai para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, channel yang selalu menyajikan informasi menarik, inspiratif, dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi Sudan Selatan. Negara termuda di dunia yang meraih kemerdekaan pada tahun 2011. Terletak di timur Laut Afrika. Sudan Selatan memiliki sejarah yang kompleks dan penuh tantangan. Tetapi juga kaya akan potensi dan keindahan alam. Yuk kita jelajahi salah satu negara termuda di dunia ini ya, stay tune. Sudan Selatan berbatasan dengan Sudan di utara, Ethiopia di timur, Kenya di selatan, Uganda di tenggara, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Dengan luas wilayah sekitar 619.745 km persegi, Sudan Selatan adalah negara terbesar ke-10 di Afrika. Negara ini memiliki berbagai lanskap, mulai dari dataran rendah yang luas hingga pegunungan yang menakjubkan. Salah satu fitur geografis yang paling terkenal adalah Sungai Nil, yang mengalir melalui negara ini dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak penduduk. Ibu kota Sudan Selatan adalah Juba, yang terletak di tepi Sungai Nil dan merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya negara ini. Mata uang resmi yang digunakan adalah Pound Sudan Selatan, SSP. Bahasa resmi di Sudan Selatan adalah bahasa Inggris. Namun, negara ini juga memiliki banyak bahasa lokal yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis. Sudan Selatan juga dikenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk taman nasional yang menakjubkan seperti Taman Nasional Boma dan Taman Nasional Nimule, yang merupakan rumah bagi berbagai spesies satwa liar, termasuk gajah, singa, dan berbagai jenis burung. Sejarah Sudan Selatan sangat dipengaruhi oleh konflik dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Wilayah ini telah lama mengalami ketegangan antara pemerintah pusat di Khartoum dan penduduk lokal, yang menginginkan otonomi dan pengakuan hak-hak mereka. Setelah bertahun-tahun konflik, Sudan Selatan akhirnya meraih kemerdekaan dari Sudan pada 9 Juli 2011, menjadikannya negara baru di dunia. Namun, kemerdekaan ini tidak mengakhiri tantangan yang dihadapi negara ini. Sejak saat itu, Sudan Selatan telah mengalami konflik internal yang berkepanjangan, yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan pengungsi. Meskipun demikian, rakyat Sudan Selatan terus berjuang untuk membangun masa depan yang lebih baik dan stabil. Budaya Sudan Selatan sangat beragam, mencerminkan lebih dari 60 kelompok etnis yang berbeda. Setiap kelompok memiliki bahasa, tradisi, dan kebiasaan uniknya sendiri. Salah satu tradisi yang menarik adalah tarian dan musik, yang sering dipentaskan dalam berbagai acara adat dan perayaan. Musik tradisional Sudan Selatan menggunakan alat musik seperti drum dan flute, dan seringkali melibatkan gerakan tari yang energik. Makanan di Sudan Selatan juga mencerminkan keragaman budaya, dengan hidangan khas seperti ugali, makanan pokok berbahan dasar jagung, dan sorghum. Masyarakat di sini juga dikenal dengan kerajinan tangan yang indah, seperti tenunan dan ukiran kayu. Ekonomi Sudan Selatan sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Negara ini kaya akan minyak bumi, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Namun, ketergantungan pada minyak juga membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global.
Pertanian juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, dengan banyak penduduk yang bergantung pada pertanian subsisten untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanaman utama yang dibudidayakan termasuk jagung, sorghum, dan kedelai. Namun, Sudan Selatan menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur dan akses ke pasar. Konflik yang berkepanjangan telah menghambat pembangunan dan menyebabkan banyak orang hidup dalam kemiskinan. Sudan Selatan bermayoritaskan beragama Kristen dengan lanskap hijau. Namun karena terjadi perbedaan dengan Sudan di utara yang bermayoritaskan Muslim, maka penduduk Sudan Selatan menginginkan kemerdekaan yang berdaulat. Secara politik, Sudan Selatan adalah republik dengan presiden sebagai kepala negara. Meskipun telah meraih kemerdekaan, negara ini masih berjuang untuk mencapai stabilitas politik. Konflik internal dan ketegangan antara berbagai kelompok etnis seringkali mengganggu proses pemerintahan. Masyarakat internasional, termasuk Uni Afrika dan PBB, telah berusaha untuk membantu Sudan Selatan dalam mencapai perdamaian dan rekonsiliasi. Sudan Selatan juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga dan berusaha untuk memperkuat kerjasama regional dalam menghadapi tantangan bersama. Masa depan Sudan Selatan penuh dengan tantangan, tetapi juga memiliki potensi besar. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman budaya yang kaya. Namun, untuk mencapai kemajuan, Sudan Selatan perlu mengatasi masalah konflik, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan juga sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dan menciptakan peluang kerja. Dengan dukungan internasional dan upaya untuk menciptakan stabilitas, Sudan Selatan memiliki peluang untuk berkembang menjadi negara yang lebih makmur dan damai. Nah, para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Itulah sedikit cerita tentang Sudan Selatan. Sebuah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan tantangan menuju masa depan yang lebih baik. Dari keindahan alam yang menakjubkan, hingga keragaman budaya yang memukau. Sudan Selatan adalah contoh bagaimana sebuah negara baru dapat berjuang untuk menemukan identitas dan stabilitasnya. Bagaimana menurut kalian? Apa fakta tentang Sudan Selatan yang paling menarik perhatian kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode Sudan Selatan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode menarik lainnya dari Murid Geo. Tetap semangat belajar ya, para pelajar, dan teruslah mengeksplorasi dunia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi.